Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang perekonomian tiga sektor atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa itu perekonomian tiga sektor? Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian dua sektor, pada perekonomian tiga sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonominya. Perekonomian tiga sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam suatu negara dengan menambahkan satu sektor baru, dan analisis ini tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Perlu diketahui bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri, hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dan dalam negeri saja. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Siklus perekonomian tiga sektor. Nah, untuk lebih memahami bagaimana siklus perekonomian tiga sektor, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar siklus perekonomian tiga sektor di atas, sekilas tidak jauh berbeda dengan gambar perekonomian dua sektor. Perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah itu tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi perekonomian dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga, seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit ataupun dividen, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan pada sektor rumah tangga. Keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Perhatikan siklus perekonomian tiga sektor ini. Pada garis 4 dan 5 menunjukkan pendapatan pemerintah, sedangkan aktivitas yang ditunjukkan garis 3 dan 6 merupakan pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah pada konsumsi dan tabungan dalam perekonomian tiga sektor. Keterlibatan peran pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antar pelaku ekonomi. Ada 2 konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pemerintah akan menerapkan pajak. Nah, pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Kedua, dari sisi lain adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah tangga harus memikirkan kembali konsumsi dan tabungan mereka. Pada perekonomian dua sektor, kita mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan seluruh pendapatan dalam negara, sedangkan pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan sektor rumah tangga. Namun pada perekonomian tiga sektor, karena adanya pajak menjadikan pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian tiga sektor. Keseimbangan perekonomian tiga sektor yang dibahas pada kesempatan ini tidak terlepas dari penjelasan di atas mengenai perekonomian tiga sektor. Penjelasan mengenai bagaimana keseimbangan perekonomian tiga sektor terjadi dapat dijelaskan dengan 3 cara.
Yang pertama, keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan pendekatan matematis. Yang kedua, dengan pendekatan kurva. Dan yang ketiga, dengan pendekatan tabel. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.